Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Marsurin 239C. Kenalin, aku Aldrina Maulana Kasuci dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Sespati Indonesia. Kali ini aku berkesempatan untuk menjelaskan tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Kesehatan gigi dan mulut seringkali kurang mendapatkan perhatian dari sebagian masyarakat. Padahal kesehatan gigi dan mulut itu merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan keseluruhan dan kualitas hidup kita. Yuk sama-sama kita eksplorasi bagaimana Rumah Sakit Gigi dan Mulut berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Perawatan kesehatan gigi dan mulut bukan hanya penting untuk menjaga estetika senyum, tetapi untuk juga menjaga kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan gigi dan mulut yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti misalkan kita mempunyai masalah penyakit gusi atau bahkan infeksi mulut. Ini bisa berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, misalkan penyakit jantung, diabetes, atau bahkan stroke. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut ini juga dapat membantu untuk mencegah komplikasi pada penyakit sistemik. Kemudian masalah gigi dan mulut ini dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk makan, berbicara, dan kepercayaan diri kita juga. Kesehatan gigi dan mulut yang baik mendukung fungsi yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Maka dari itu, kita perlu melakukan pemeriksaan rutin untuk dapat membantu identifikasi dan mengatasi masalah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Seperti misalkan yang tadi ada penyakit gusi, ini dapat menyebabkan gigi goyang atau bahkan apabila dibiarkan atau tidak dilakukan perawatan dapat menyebabkan kehilangan gigi, dan apabila giginya sudah tidak ada maka dapat mengurangi fungsi pengunyahan atau bahkan fungsi estetikanya juga. Kemudian untuk karies gigi atau gigi berlubang ini apabila tidak dirawat maka dapat menyebabkan infeksi dan bahkan kerusakan pada giginya. Dan yang paling parah atau paling sering terjadi pada masyarakat itu biasanya bau mulut. Jadi bau mulut ini merupakan masalah yang dapat mengganggu interaksi sosial dan menurunkan rasa percaya diri. Nah, selain memanfaatkan layanan di rumah sakit gigi dan mulut, kita juga perlu melakukan upaya pencegahan di rumah. Beberapa tips yang dapat dilakukan, yang pertama itu sikat gigi minimal 2 kali sehari. Sikat gigi minimal 2 kali sehari itu dilaksanakan pada saat pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dan jangan lupa menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kemudian dapat juga dengan menggunakan benang gigi atau dental floss. Ini tuh fungsinya untuk membersihkan sela-sela gigi yang sulit dijangkau dengan sikat gigi. Kemudian dapat juga dilakukan dengan berkumur dengan mouthwash atau obat kumur. Fungsinya adalah untuk menjaga kebersihan mulut secara keseluruhan. Kemudian dapat juga mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, karena gula ini merupakan penyebab utama dari kerusakan gigi atau gigi berlubang. Nah, teman-teman, penting banget untuk melakukan pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Dan apabila teman-teman adanya keluhan pada gigi dan mulut, maka kalian harus cepat-cepat pergi ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Kemudian untuk fasilitas di rumah sakit gigi dan mulut ini juga ada pemeriksaan penunjang seperti ronsen panoramik, kemudian ada juga ronsen periapikal, ada juga CBCT. Dan rumah sakit gigi dan mulut ini yang membedakan dengan klinik gigi atau dengan praktek dokter gigi umum ini, dia ada ruangan operasi untuk bedah mayor, misalkan untuk perawatan atau tindakan odontektomi atau pencabutan gigi bungsu, dan juga biasanya dapat dilakukan untuk bedah mayor seperti apabila adanya fraktur pada bagian rahang. Rumah sakit gigi dan mulut ini berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan menawarkan berbagai jenis layanan dari pencegahan hingga perawatan lanjut. Rumah sakit gigi dan mulut ini memastikan setiap individu yang datang mendapatkan perawatan yang dibutuhkan untuk kesehatan mulut yang optimal. Penting juga bagi kita untuk menyadari dan memanfaatkan layanan ini untuk menjaga kesehatan kita secara menyeluruh. Nah, untuk tipe pelayanan sendiri di rumah sakit gigi dan mulut ini ada perawatan preventif, di mana perawatan ini itu fokus pada pencegahan masalah gigi dan mulut melalui pemeriksaan rutin dan pembersihan gigi. Kemudian ada juga perawatan restoratif, mengatasi masalah seperti gigi berlubang, restorasi gigi. Kemudian ada juga rehabilitatif seperti perawatan ortodonti, yaitu memperbaiki posisi gigi dan rahang, dan ada juga prostodonti untuk menangani kasus kehilangan gigi dengan gigi tiruan. Jadi rumah sakit gigi dan mulut ini merupakan fasilitas kesehatan yang dirancang khusus untuk menangani berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut. Berbeda dari klinik gigi atau praktik dokter gigi umum, rumah sakit ini biasanya memiliki peralatan dan keahlian yang lebih canggih serta lebih banyak spesialisnya dalam bidang terkait.
Rumah sakit gigi dan mulut dilengkapi dengan peralatan diagnostik canggih seperti CBCT, ronsen panoramik, dan ruang perawatannya juga lebih memadai. Rumah sakit gigi dan mulut ini juga memiliki berbagai spesialis seperti ada ortodonti untuk perawatan kawat gigi, kemudian ada periodonti untuk penanganan penyakit gusi, endodonti untuk perawatan saluran akar, konservasi untuk tindakan penambalan, kemudian ada pendodonti untuk penanganan kesehatan gigi dan mulut pada anak, kemudian ada prostodonti untuk penanganan gigi tiruan, ada juga spesialis penyakit mulut, dan ada juga spesialis bedah mulut. Nah teman-teman, sekarang aku mau nunjukin gimana sih cara sikat gigi yang benar. Jadi pertama-tama sikat giginya itu harus yang sesuai dengan ukuran mulut kita, kemudian dengan menggunakan bulu yang halus. Kemudian jadi sikat gigi ini yang benar gimana caranya? Jadi sikat gigi yang benar itu caranya, sikat giginya ini tuh 45 derajat menghadap ke gusinya. Jadi yang kita bersihin itu merupakan leher dari si giginya, karena di situ itu tempat paling banyak plak atau sisa makanan yang biasanya kalau kita sikat gigi cuman biasa itu nggak bakalan bisa bersih gitu. Jadi yang pertama-tama sikat giginya ini 45 derajat menghadap ke gusinya. Kemudian setelah itu kita gosok-gosok, digosok-gosok, digetarin sebanyaknya 10-20 kali, kemudian dibuang ke arah bawah. Jadi konsepnya adalah dari yang merah dibuang ke bagian yang putih, dari gusi dibuang ke arah gigi, digosok kemudian didorong ke arah gigi, digosok kemudian didorong ke arah gigi. Semua bagiannya seperti itu. Untuk bagian yang bawah berarti digosok kemudian dibuang ke arah atas. Nah untuk gigi yang belakang, bagian belakang juga jangan lupa digosok. Kemudian bagian dalam jangan lupa digosok juga. Pokoknya semua bagian gigi itu harus digosok. Dan kemudian jangan lupa juga untuk melakukan sikat lidah. Sekian dari aku, thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Bye bye, see you on the next video.